Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi, selamat pagi. Kalau yang nonton malam, selamat malam. Gimana kabarnya teman-teman, saudara-saudara, sobat peci miring dimanapun berada. Saya kebetulan lagi berada di kotanya Gibran, kota Solo, Jawa Tengah. Ini lagi di tengah sawah yang sudah dikelilingi oleh gedung-gedung dan perumahan. Jadi kalau kawan-kawan ingat kampung, ada yang berasal dari Solo. Nah, saya lagi berada di kampungnya Mas Gibran, Raka Buming Raka, di kota Solo, Jawa Tengah. Biasa menjadi bagian dari kegiatan jelajah kopi Nusantara. Masih berlanjut. Ini kita juga masih mau ke Salatiga, kemudian nanti ke Semarang. Ya, silaturahmi sambang saudara. Gini teman-teman, ketika saya di Solo ini, saya jadi ingat pada saat menulis buku berjudul Menang ora opo-opo, kalah ya wis. Membahas tentang Gibran dari sudut pandang budaya Jawa. Jadi menang ora opo-opo, kalah ya wis, ini adalah salah satu konsep yang sempat dipakai oleh Gibran ketika akan maju menjadi wali kota Solo. Jadi kira-kira ini baguslah kalau bisa dipakai untuk nanti Capres 2024. Menang ora opo-opo artinya kalau menang ya menang. Tapi kalau kalah ya wis, nggak boleh protes, nggak boleh menggugat, menerima kekalahan. Ini saya kira ya, kalau 2024 nanti semua capres, misalnya Pak Prabowo, Ibu Puan, Anies Baswedan, bisa menggunakan pola menang ora opo-opo, kalau kalah ya wis, wah luar biasa ini. Pilpres kita nanti bakal aman, damai, rakyat juga menjadi senang. Tapi apa bisa? Ambo. Karena apa? Jadi gini loh, kalau menang ora opo-opo artinya ya kalau memang menang itu ya berarti masyarakat memang memilih capres itu, memilih pemimpinnya secara benar. Dan kalau udah mayoritas memilih, ya harus diterima yang lain yang kalah. Tapi masalahnya banyak warga masyarakat itu yang kalau kalah bukannya ya wis, kalau kalah ya ora apa-apa. Kalau kalah ya marah-marah, itu masalahnya. Gimana ya caranya ya supaya kalau konsep menang ora apa-apa, kalah ya wis ini dilakukan atau dijalankan, gimana caranya? Ada yang tahu nggak kira-kira teman-teman? Saya kira menarik loh, serius menarik. Misalnya Pak Ganjar Pranowo ikut capres, kemudian menang, ya ora apa-apa menang, ya enggak? Atau Anies Baswedan nyapres, menang, ya ora apa-apa. Pak Prabowo kalah,
Jangan muring-muring. Jadi gitu harusnya. Konsep ini saya kira harus digaungkan ya. Capres 2024 nanti itu kalau menang ya harus didukung, maksudnya gitu, dan nggak apa-apa. Tapi kalau kalah ya jangan ngamuk. Setidaknya capresnya sendiri kalau udah kalah harus legowo menerima. Ya wes kalah. Kalau mau tanding nanti tahun depan lagi atau 5 tahun lagi gitulah. Kira-kira bisa nggak ya konsep itu? Harusnya sih bisa karena aslinya budaya kita. Apalagi saya ini lagi di Jawa ya, tradisi Jawa, tradisi orang Jawa itu halus, enak, nyaman. Ini kayak padi juga nih. Kita lihatnya itu enak, nunduk. Menjadi pemimpin juga gitu. Kalau udah menang ya harus apa? Maksudnya ora apa-apa dengan segala macam konsekuensinya. Ora apa-apa tuh ya memberi apa? Jangan kemudian mentang-mentang, kira-kira gitulah. Jadi kalau menang ya jangan adika-ngadiko ngadiguno. Sebaliknya kepada yang kalah juga jangan ngamuk, jangan asal apa gitu, jangan. Jadi inilah yang harus kita tonjolkan ya, harus kita, saya kira seperti ilmu padi inilah. Jadi semakin tinggi, semakin berbuah, semakin semakin nih padi kan gitu, semakin punya buah bijinya itu semakin besar, malah menunduk dia. Jadi menjadi seorang pemimpin seharusnya juga begitu, jangan adika-ngadiko-ngadiguno, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang menang, kemudian nyikat lawan yang kemarin berseberangan. Saya kira nggak boleh begitu, karena masih panjang waktu yang harus digunakan. Dan perjalanan bangsa ini kan tidak sebentar. Memang negeri ini belum melewati 100 tahun dalam meraih kemerdekaannya. Dan kita memang harus terus belajar berdemokrasi. Salah satu teori demokrasi yang paling baik adalah yaitu tadi, menang ora apa-apa, kalah ya wis. Jadi dalam hal bertanding, ayo para capres, saya kira bukan hanya capres ya, semua warga masyarakat yang menjadi pemilih pun juga harus mulai memahami, mulai sadar bahwa negara ini dibangun dengan darah dan air mata, sehingga jangan hanya karena soal kalah nyapres, kalah calonnya, kemudian kita bubar-bubaran, kita membuat kekacauan dan lain-lain. Kok kayaknya begitu ya usul saya. Kalau itu diterima, kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Orang cuman usul. tapi saya enggak akan mutung. Saya akan terus mencoba menyuarakan kebaikan, terus menyuarakan peradaban, terus menyuarakan ayo kita menjadi orang yang bersahaja, orang yang konsekuen, orang yang kalau bertanding sportif, kalau kalah ya jangan ngamuk, kalah menyalahkan yang menang itu namanya nggak sportif. Jadi bukan hanya di olahraga loh ya, di pilpres pun kita harus begitu. Ya, termasuk oligarki pun kalau kalah ya. Jadi sekali lagi ini pesan untuk Pak Ganjar, Ibu Puan, Pak Prabowo, Pak Erick Thohir, Pak Anies Baswedan. Salam ya untuk Pak Anies. Nanti kalau menang ora apa-apa ya, tapi kalau kalah jangan. Ini kata yang nonton, ini kata netizen. Apaan? Ada loh. Pak Anies itu kalau menang ora apa-apa. Tapi kalau kalah jangan.
bagi beliau yang suka Pak Anies Baswedan. Saya kira gitu, peci miring jalan-jalan di kota Solo. Moga-moga memberikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.